warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah serta kasih sayangnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah mudah-mudahan memberikan keridhaan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang manasik haji. Kemarin kita sudah membicarakan tentang proses ibadah umroh. Mana proses ibadah umroh ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah syarat. Syarat sudah kita sampaikan kemarin. Pertama syarat itu adalah Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga akil atau orang-orang yang berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima istitoah. Istitoah itu bisa saja disebut dengan orang-orang yang mampu, orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke tanah suci. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan itu. Ini baru kita bicarakan kemarin tentang syarat, ya, syarat untuk melaksanakan umroh. Sekarang kita masuk kepada kedua tentang rukun. Ini rukun. Apa itu rukun? Rukun itu rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan di tanah suci Makkah. Dan apabila tertinggal atau sengaja ditinggalkan salah satu di antara rukun itu, maka umrohnya batal. Kalau tiba di haji, maka hajinya batal. Inilah yang dikatakan dengan rukun. Di rukun itu tidak bisa dibayar dengan dam. Tidak bisa dibayarkan dengan dam. Rukun itu apabila tertinggal atau ditinggalkan, maka umroh atau hajinya batal. Mana yang dikatakan dengan rukun? Pertama adalah ihram. Ya, ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah niat. Di mana kita berniat? Itu di miqat. Ya, apa itu miqat? Miqat itu batas tempat atau memulainya dan atau berlakunya ihram. Ini yang dikatakan dengan miqat. Jadi ihram adalah niat. Di mana itu niat? Niat adalah di miqat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pernah kita bertanya kepada jamaah ketika itu kita ceramah di salah satu masjid di Kota Padang ini. Saya berceramah ketika itu menyampaikan tentang persoalan masalah haji, tentang rukun. Lalu saya bertanya kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa itu ihram? Apa itu ihram? Lalu jamaah ibu-ibu menjawab,
Kata jamaah, ihram itu adalah memakai pakaian yang tak berjahit, Pak Ustaz. Ketika itu saya lemparkan lagi kepada jamaah yang laki-laki. Bapak sudah haji? Udah. Kapan hajinya? Baru kemarin. Baru belum sampai 1 tahun ya. Jadi berarti dia sudah kembali tahun kemarinnya. Lalu saya bertanya kepada Bapak, apa itu ihram? Jawab Bapak itu sama dengan jawabnya ibu-ibu. Jadi ihram itu adalah memakai pakaian yang tidak berjahit. Itu kata jamaah. Ya. Bahwasanya itu salah. Ya. Pertanyaan yang dijawab oleh jamaah itu adalah salah. Ihram itu adalah niat. Atau ihram itu juga ada sebagian ulama mengatakan atau sebagian pendapat mengatakan ihram itu juga disebut dengan imsak, ya, imsak, ya, imsak. Imsak itu artinya menahan, ya, menahan. Ya. Jadi imsak. Di ihram itu juga disebut juga dengan imsak, artinya menahan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Lalu apa kesempurnaan ihram? Di kesempurnaan ihram itu, kesempurnaannya ihram, ya. Satu, pakaian ihram itu sendiri. Jadi pakaian yang ihram, ya. Jadi kesempurnaan ihram itu adalah pakaian ihram itu sendiri, ya. Pakaian ihram. Jadi kesempurnaannya adalah pakaian ihram. Bagi laki-laki, baru di sini. Bagi laki-laki memakai 2 helai yang tidak berjahit. Jadi pakaian ihram itu, kesempurnaan pakaian ihram itu adalah pakaian ihram itu sendiri. Bagi laki-laki memakai 2 helai pakaian yang tidak berjahit, dan bagi wanita menutup sekalian aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini kesempurnaan ihram yang pertama. Lalu yang kedua, ya, melafadzkan niat di miqat. Melafadzkan niat di miqat. Melafadzkan niat di miqat. Ini kesempurnaan. Sudah sempurnakah ihram kita sementara kita sudah memakai pakaian 2 helai yang tidak berjahit? Atau bagi wanita, bagi kaum ibu-ibu, sudah menutup sekalian aurat kecuali muka dan telapak tangan, sudah sempurnakah ihramnya? Belum. Kenapa? Karena kita belum lagi melafadzkannya. Melafadzkan niat di miqat. Perjalanan haji ini ada dua gelombang. Gelombang pertama itu kita ke Madinah. Gelombang kedua kita tuh ke Jeddah, ya, ke Jeddah. Lalu miqatnya gelombang pertama bagi jamaah haji Indonesia itu tempatnya nanti adalah di Bir Ali atau disebut dengan Zulhulaifah. Lalu di sanalah jamaah melafadzkan niat nanti sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin. Karena jamaah adalah jamaah haji tamattu, karena umroh yang dilakukan terlebih dahulu, maka di sini kita melafadzkan niat untuk umroh. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala.
Ini melafadzkan niat di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Bagi jamaah gelombang pertama, ya, yang berangkat melalui Madinah. Bagi gelombang kedua, maka jamaah haji Indonesia itu maka melafadzkan niatnya di King Abdul Aziz atau Jeddah. Ini mikatnya di Jeddah, ya, Jeddah atau di King Abdul Aziz, ya. Di sanalah jamaah itu berniat, ya, dan di sana telah miqat. Ya. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Inilah jamaah haji Indonesia gelombang kedua melafadzkan niatnya di King Abdul Aziz atau di Jeddah. Ini gelombang pertama atau gelombang kedua. Lalu sudah sempurnakah ihram? Ya, belum. Ya, belum lagi sempurna. Lalu yang ketiganya membaca talbiyah, ya. Membaca talbiyah. Gimana baca talbiyah yang sering kita dengar melalui televisi, melalui radio, bahkan ada dalam lagu-lagu dikumandangkan, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Cukup sampai di situ. Ya. Setelah kita melafadzkan niat di miqat, baik itu di Jeddah maupun itu di Madinah, di Bir Ali, ya. Sesudah itu kita membaca talbiyah, ya. Kemudian sudah sempurnakah ihram kita? Belum. Lalu yang keempat, kesempurnaan ihram itu baru dia sempurna, ya. Sebagai seorang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia mampu menjaga diri, ya, dari larangan ihram. Jadi larangan ihram. Jadi ini 4 kesempurnaan daripada ihram itu. Apa yang dikatakan dengan rukun? Rukun rangkaian ibadah yang kita laksanakan di tanah suci Makkahul Mukarramah, dan apabila tertinggal atau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja meninggalkannya, ya, maka umroh atau hajinya batal. Apa yang terukun kalau umroh? Ya, pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah niat. Di mana kita berniat? Di miqat. Atau ihram itu juga disebut dengan imsak atau menahan. Lalu kesempurnaan daripada ihram itu adalah pakaian ihram itu sendiri. Bagi laki-laki memakai 2 helai yang tidak berjahit, dan bagi wanita atau bagi kaum ibu menutup sekalian aurat kecuali muka dan telapak tangan. Lalu yang kedua, kesempurnaan ihram itu melafadzkan niat di miqat. Bagi gelombang pertama, maka melafadzkan niatnya itu adalah di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Bagi jamaah gelombang kedua, maka jamaah itu melafadzkan niatnya di King Abdul Aziz atau di Jeddah. Lalu yang ketiga, membaca talbiyah. Yang keempat, menjaga diri dari larangan